Sampai di mana itu apa skripsinya? Kedengaran, Kak? Beneran ya? Dikejar dong, Ti. Jam ini tanggal berapa ini? Wisuda tahun ini ya? Siapa? Uti itu belum Siapa selesai yang belum, tuh. Kak? Putih. Uti, Uti itu. Kebanyakan ngelamun dia. Mikirin si Om. Dia butuh nikah dulu itu baru selesai. Kayaknya mikirin Om dah. Mana utinya? Udah ini kita mulai aja ya. Alhamdulillah Yang ini, alamin. Kak, Kenapa? yang Amalia Sintanya udah sama Kakak udah. Amalia Cinta sudah belum? Aduh, saking anu. Amalia gimana? Amalia ada dua nih, Sinta sama yang Nasution. Yang mana ini? Atau satu orang, Kak, ini? Gak ada Beda, orangnya, Kak. Apa beda Ustazah? Oh, beda. beda. Oh, Amalia Sinta udah ini Karena masih kelar dalam proses bab 4 Ustazah. bab 4. Ada kendala Iya nggak? Ustazah. Hmm? Insya Allah Ana masih ini Ustazah masih bingung penyusunan lampirannya. Oh, nanti itu apa? Kualitatif atau pustaka? Ana kualitatif Ustazah. Oh, lampiran itu, lampiran apa wawancara? Iya betul Ustazah. Bingungnya di mana? Kan di transkrip. Kemarin itu gini, wawancara itu di rekam. Hasil rekaman itu di ini, di apa? Di transkrip. Sama persis apa yang kita tanyakan, terus apa yang dijawab oleh narasumber itu sama persis gitu loh. Jadi seperti itu transkripnya. Setelah ditranskrip, kemudian di coding, di coding dengan cara apa? Di misalnya yang pertama itu nanti menanyakan tentang apa. Nah, itu ada di pertanyaan nomor berapa? Misalnya nomor satu. Sebelumnya nanti buat dulu daftar pertanyaannya. Misalnya untuk siapa aja pertanyaan itu narasumbernya? Guru, Bukan Ustazah untuk orang tua, anak dan tetangga. orang tua. Oh, gitu. Ya udah, pertanyaan untuk orang tua apa? Untuk anak apa? Untuk tetangga apa gitu. Jadi disusun pertanyaannya. Nah, sudah dapat transkripnya. Misalnya nanti menanyakan ke orang tua pertanyaan nomor satu, berarti nara, apa narasumbernya, misalnya orang tua narasumbernya anti taruh narasumbernya satu. Terus anak nanti kasih narasumbernya dua n dua gitu kan. Terus tetangga narasumber tiga disingkat jadi n tiga. Nah, ketika nanti bertanya, itu pertanyaan ke orang tua itu pertanyaan nomor berapa gitu. Misalnya pertanyaan nomor satu, ya ditulis berarti n satu, p satu gitu. Kayak gitu. Kemudian setelah itu baru di bab 4 kalau ada wawancara, wawancara pasti ditampilkan. Nah, misalnya hasil pengamatan saya tentang apa sih judulnya? Amalia, lupa dah. Tentang pola asuh orang tua Ustazah. Pola asuh orang tua. Oh iya, misalnya hasil pengamatan peneliti tentang mengasuh anak, misalnya anak balita itu sudah cukup sudah cukup baik. Ini sesuai dengan pernyataan dari narasumber satu yang apa melalui wawancara gitu. Beliau mengatakan, nah apa itu wawancaranya gitu loh, jawabannya gitu. Jadi satu-satu ditelusuri pertanyaannya apa. Terus gini, kalau di bab 4 itu kita menuliskan sesuai dengan rumusan masalahnya. Jadi dibahas dulu tuh rumusan masalah satu, anti kumpulin.
hasil observasi, terus hasil wawancara mengenai rumusan masalah satu dikumpulin dulu. Dikumpulin semuanya kan. Makanya itu kan ada eh, apa reduksi data gitu kan. Kayak begitu-gitu kan itu dia maksudnya. Mungkin di metode penelitiannya itu belum diajarkan ya tentang sumber-sumber data. Kan ada data primer, ada data sekundernya. Kemudian, nah, instrumen pengumpul teknik pengumpul data. Nah, itu observasi. Observasi kan apa pengamatan nanti. Terus diperkuat oleh wawancara itu untuk hasil penelitian. Nah, setelah hasil penelitian, di hasil pembahasan itu nanti tuliskan apa yang hasil penelitian anti nih mengenai tadi tuh mengenai observasi dan wawancara. Nanti buat sendiri dengan kalimat anti sendiri. Oh, maksud peneliti ini. Nah, hasilnya apa? Hasilnya diperkuat oleh teori yang ada di bab 2 gitu. Seperti itu. Paham nggak? Masih bingung ya? Ustazah, kalau untuk kayak bukti-bukti foto pas wawancara itu dimasukinnya di mana ya Ustazah? Di lampiran, di lampiran semuanya nih. Di lampiran. Jadi ketik wawancara terus buktinya apa ya kalau dokumentasi selain itu wawancara? Foto anaknya ya, lagi bermain gitu. Eh, anak kan kebetulan anak remaja ya Ustazah. Mm-mm. Terus Jadi kegiatannya cuma apa? foto-foto ini aja Ustazah, foto pas wawancara sama rumahnya. Rumah jangan, Oh iya. rumah jangan bahaya. Itu aja ketika apa eh, itu pola asuh ya, pola asuh anak ya. Apa sih judul Iya judul betul judul Ustazah. lengkapnya apa judul lengkapnya? Judul lengkapnya apa? Judulnya Pola Asuh Orang Tua sebagai Faktor dalam Proses Internalisasi Nilai Terhadap Perkembangan Karakter Remaja, Ustazah. Nah, itu kan dinilai kan pengembangan remajanya ya. Nah, itu Iya, bisa anti foto kegiatan mereka tuh misalnya berapa orang, berapa anak yang di ini diteliti? Dua. karena tiga anak, tiga orang tua sama tiga tetangga. Oh gitu. Nah, di foto aja ketika bermain tapi dari apa? Misalnya foto mereka lagi bermain gitu. Foto aja nggak apa-apa, jangan rumah. Oh iya, Ustazah. Kalau rumah ntar bahaya. Kan skripsi kita pasti kan dibaca orang. Ini rumah siapa gitu. Kecuali kalau sekolah, kalau pesantren nggak masalah. Kalau rumah jangan ya. Oke, Nah, Ustazah. jadi lagi bermain aja. Jadi gini nih, kalau dalam penelitian lapangan itu ada reduksi data. Ya, ini kan proses analisis datanya begini. Ada reduksi data, ada penyajian data, ada kesimpulan gitu. Jadi dari reduksi data itu kita analisis gitu. Analisis kita tajamkan, kita golongkan, terus kita kalau misalnya ada data-data yang nggak perlu nih kita buang gitu. Jadi kita organisasi sesuai dengan rumusan masalah, kita kumpulin gitu kan. Kita golongkan itu di rumusan masalah satu, rumusan masalah dua mana nih? Pengamatan sama hasil wawancaranya. Terus rumusan masalah tiga yang mana-mana aja. Setelah digolong-golongkan seperti itu, baru kita sajikan gitu loh. Itu yang terpenting itu sebenarnya. Jadi nanti harus paham dulu mana golongan permasalahan penelitian di rumusan masalah pertama, mana yang nomor apa dua, yang ketiga mana gitu. Setelah itu gampang nanti baru disajikan di bab 4 gitu. Di bab 4 ya,
observasinya mana nih kira-kira apa yang sesuai dengan rumusan masalah satu ini. Kita ngeliat di lapangan seperti apa, kita jabarkan. Kita jabarkan, kemudian diperkuat oleh wawancara kita. Wawancara kita yang mana nih yang rumusan masalah satu nih. Kita cari di transkrip gitu, di transkrip wawancara. Cari udah dapet, ya udah ditampilkan. Ini sesuai dengan eh, apa hasil wawancara peneliti dengan narasumber satu mengenai ini tampilkan. Beliau mengatakan baru tuh tanda petik. Nah, udah selesai kan enak kan gitu kan. Kalau ada data eh, tabelnya ya lebih bagus. Kalau nggak ada sebenarnya nggak masalah. Cuma lebih bagus sih ada tabel datanya. Makanya itu disediakan instrumen sebelumnya, instrumen pertanyaan tuh yang sebelumnya kisi-kisinya itu gitu. Terus setelah itu baru di hasil pembahasan, di hasil pembahasan itu kita verifikasi. Ini hasil penelitian kita yang tadi mana nih yang di rumusan masalah satu nih. Hasil penelitian saya nih berdasarkan observasi, terus wawancaranya nih, terus apa ya menurut saya ya meneliti ini ya dapat kesimpulannya apa nih gitu. Kita jabarkan, kita jabarkan. Nah, hasil penjabaran penelitian kita itu diperkuat oleh teori yang ada di bab 2. Kita tarik. Oh, hasil 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 peneliti, hasil penjabaran peneliti ini sesuai dengan teori siapa kita tarik yang di bab 2. Seperti itu udah cukup gitu loh. Jadi ya semuanya diambil gitu di apa digolong-golongkan dulu aja kalau mau gampang untuk pengerjaan bab 4. Jadi sebenarnya bab 4 dan bab 4 itu lebih banyak isinya daripada bab 2 gitu daripada bab-bab yang lain karena apa? Karena kita meneliti kita sampai sedetail-detailnya apalagi kalau menelitinya secara fenomenologi itu luas gitu. Begitu juga dengan meneliti studi pustaka. Studi pustaka kan banyak tuh kita teliti, kita mana yang data primernya kita bandingkan dengan data sekundernya terus aja sampai kita ketemu menemukan jawaban untuk rumusan masalah satu gitu. Sepertinya ya, apa itu seperti itu. Jadi kayak kemarin punya siapa ya? Itu pembahasannya cuma sedikit ya, kurang gitu. Harusnya sesuai dengan rumusan masalah gitu. Seperti itu. Paham ya? Sebenarnya bab 4 itu Ustazah. asal kita golong-golongkan sudah dapat penggolongannya baru itu udah gampang banget. Pasti deh. Kita paham dengan yang kita bicarakan dengan rumusan masalah baru bisa selesai gitu. Ini yang siapa kemarin eh Corina udah hadir belum? Nggak ada Corina, Kak. Aduh, gimana ya? Afwan, ini untuk skripsi Salsa, Amalia Senta Dewi sama Aisyah Kiptiah. Bisa tolong up lagi di grup. Iya, Ustazah. Salsa udah, ya? Salsa udah kirim belum? Belum ya? Belum Ustazah. Udah sampai mana, Salsa? Ini baru mau nyusun bab 5 Ustazah. Mau nyusun bab 5. Iya, Oh, bab 4-nya boleh. Saya periksa dulu. Sekalian nanti kalau bab ya, 5 kan kesimpulan udah gampang ya. boleh Ustazah. Bentar, Ah, saya kirim di grup kirim ya. aja ya. Iya, dikirim di grup aja ya. Nanti bab 5 mah tinggal kesimpulan gampang. Baik Ustazah. Ustazah, maaf, tapi kemarin Ana setelah sempro itu revisinya baru di bab 2, bab 3 sama bab 4 sudah jadi bab satunya belum sempat direvisi. Lagi sempro. Pas setelah sempro saja. Oh gitu. Nggak apa-apa, nanti saya lihat aja sekalian. Oke, Kadang Ustazah. udah disempro juga kemarin saya lihat ada juga sih beberapa yang saya revisi, cuma sedikit aja sih. Asalkan di apa di bab satu itu ada fenomena terdiri dari paragraf yang sudah saya pernah katakan ada fenomena yang sedang terjadi. Terus peneliti mau melakukan penelitian dengan tujuan apa, terus ada penelitian relevannya, terus ada
kebaruannya apa gitu. Cuma cukup itu aja sih sebenarnya kalau latar belakang gitu. Kalau udah mencakup itu semuanya, insya Allah sih nggak masalah. Cuma paling penyusunan ininya aja, kalimatnya paling nanti sama Ustazah Fadila ya, isi dari itunya. Nggak apa-apa nanti di ini aja, di dikirim aja, Malia. Karena kemarin ini Ustazah sebelumnya metode Ana studi pustaka, cuman Nah, sama Ustadz Oki diminta untuk ganti ke wawancara dan observasi Ustazah. kualitatif berarti. Iya. Gitu. Ya nggak masalah sih. Berarti yang bab satunya itu tentang studi pustaka gitu, atau gimana? Iya betul Ustazah. Jadi bab satunya Ana masih masih Ana tinggalin kemarin. Ana mendahulukan bab Oh, 3 dan bab 2. oh gitu. Hmm. Ya sudah nanti kalau itu buat aja bab satunya ya. Judulnya sama nggak kemarin studi pustaka sama sekarang yang sekarang? Ada yang diubah Ustazah. Awalnya nggak ada kalimat fokusnya, ada faktor Ustazah. Yang pertama apa judulnya? Sebentar Ustazah. Yang tadi diminta upload lagi skripsinya di grup, minta tolong sekarang ya. Baik, Ustazah. Sorry, izin terlambat karena masih tes murid. Kori belum libur ini Kori. Oven Saza yang pertama itu awalnya pola asuh orang tua sebagai pembentukan karakter remaja pada fase balik dalam perspektif pendidikan agama Islam. Mm-mm. Terus diganti. Yang sekarang diganti jadi pola asuh orang tua sebagai faktor dalam proses internalisasi nilai terhadap pengembangan karakter remaja. Hmm. Ya nggak masalah. Sebenarnya nggak pendahuluannya nggak gitu berubah banyak sih. Kan karena judulnya ini masih sama. Judulnya sama, nggak kayaknya nggak berubah banyak. Paling cuma dibaca dikit-dikit aja. Coba dikirim deh itunya deh, Oke, skripsinya. Saza. Ya, nanti biar dilihat ya. Iya, Saza. Hmm. Sekarang ya. Ini yang lain pada kemana ya? Oh, Ti selesai kapan, Ti? Kelas itu bab limanya, bab 4 bab 5. Ustazah, Ya, mana? untuk yang skripsi Amelia Nasution sesama LNST. Yang kemarin yang Oh, kebaruan itu Amel taruh di bawah tujuan penelitian ya Zah, yang di bab 1. tunggu sebentar, Ana buka dulu ya. Hmm. Ini siapa? Oh, ini yang ini ya, siapa?
Amalia Sinta Dewi. Sebagai faktor. Ini depannya belum semuanya dibuat ya, Amalia ya? Iya, belum saja. Nah, sambil dibuat ya. Jadi kelihatan bagus kalau itu udah kelihatan rapinya. Jadi kita tambah semangat kalau awalan semuanya dibuat. Jadi anak tanya, jadi penelitian ini bedanya dengan penelitian terdahulu apa? Amalia. Iya, Afwan saja. Karena Heeh. penelitian terdahulunya lebih banyak yang membahas pola asuh ketika usia dini, Ustazah. Kalau Ana Mm-mm. bahasnya yang remaja. Remaja. Berarti tinggal ditambahkan aja. Ya, kalau ini kan di sini dikatakan nih, ini tadi. Izin pustaka. Oh, ini nih, dengan nomor persoalan ini kan ya. Ini. Jadi di sini aja ditaruhnya. Nanti apa? Untuk karakter remaja, terus biasa pada pola asuh dalam membentuk karakter remaja. Oh, ini dia nih. Motivasi penulis dengan menekankan pada proses ini. Mes- ini kan kamu dijadikan ini nih ya. Ini, ya kan? Kamu yang mau apa? Apa yang kamu mau teliti kan ya di sini ya? Eh, Iya, iya betul Ustazah. Cuman yang hmm. fase baliknya kayaknya kalau sekarang nggak ada Ustazah. Nggak ada ya Dihapus. dihapus ini nih Ya. ya. Terus nanti kamu tinggal tambahkan saja ini mengenai evaluasi dalam membentuk karakter remaja eh, emang dalam perspektif agama Islam ya tadi judulnya ya. Iya betul Ustazah. Mm-mm. Oke, meskipun ini terus nanti kamu tambahkan penelitian ini kayaknya baru betul. Nah,
Nah, di sini kamu tambahkan dulu berdasarkan apa? Ini udah berdasarkan kondisi tersebut. Dengan kan. Nah, peneliti pada kesempatan ini peneliti ingin meneliti dengan judul gitu. Di sini tambah nih, ya. Oke, dengan judul langsung di bold judulnya, ya. Oke, Udah Ustazah. cukup tambah itu, jadi nggak usah perlu ganti banyak banyak banyak. Oke. Terus ini ada identifikasi masalah. Ini jangan sendiri begini ya. Kalau ada judul ini, di enter aja ke bawah seperti itu, ya. Oke, Ustazah. Jadinya kesenjangan antara pengetahuan agama yang belum optimalnya proses internalisasi. Ini pada fase baliknya di ini ya, Iya, ya. Ustazah. Nah, palsu orang tua yang belum sebenarnya menjelaskannya secara konseptual bagaimana palsu orang tua berperan dalam proses. Oke, jadi kamu udah buat nih wawancaranya di apa rumusan masalah ini. Belum diubah, Ustazah, rumusan masalahnya. Belum diubah. Iya, Ustazah. Cukup 3 aja deh dibuatnya ya. Nanti ya Iya, Ustazah. diubah bikin jadi 3 aja ini. Pola asuh belum sepenuhnya sama belum terjelaskan ini jadi satu aja, jadi satu kalimat. Ya, Iya, Ustazah. nah ini nih, ini jadi diganti kata-katanya, kalimatnya. Ada fase balik. Nih, ini nggak perlu kayak gini. Dilihat lagi diganti aja. Jadi 3 kalimat ya. Ini ada rumusan masalah, ini rumusan masalah lagi. Oh, ini identifikasi. Bagaimana konsep pola asuh, bagaimana proses internalisasi. Oke. Dan tujuan penelitiannya, nah ini status mukalafnya ya, pada remaja aja kan? Iya, Ustazah. Hmm. Oke, kita mulai pendahuluan. Satu, hmm, bab 2. Bab 2 kalau ada yang belum ini, oh ini nih, di bab 2 ini enggak, kamu udah pakai Mendeley belum? Nggak pakai ya? Belum ada yang udah, ada yang belum, Ustazah. Oh ini pakai ini kan ada Zakia Derajat nih, Iya, Ustazah. di ini tuh, ya, tambahin ini. Soalnya Iya, jadi Ustazah. apa banyaknya penambahan daftar pustaka gitu. Nah, ini kata-kata siapa nih? Ini kata-kata siapa? Terus sumbernya ditampilkan. Nih juga sumbernya gitu ya. Sumber-sumbernya ditampilkan caranya gimana kalau kamu udah ini kamu dapat dari mana? Sendiri apa dari buku? Kalimat-kalimat ini. Dari jurnal, Ustazah. Iya, tampilkan sumbernya. Itu banyak banget. Berarti kamu daftar pustaka nggak ke ini kali. Nggak ke Diptek. Sayang banget. Dicari lagi ya, ditampilin ya citasinya, ada sumber-sumbernya. Tuh banyak Iya, banget ini. Ustazah. Tuh bab 2 ya Allah.
Sayang banget itu. Nah, ini udah ada nih. Oke, ditampilkan ya. Terus ini eh rata kiri kanannya dirapikan. Iya, Ustazah kemarin belum dirapihin. Ah, ini jangan terlalu menjorok dari sini. Jadi ntar terlalu pendek nggak bagus kalau di print out juga nggak rapi. Dirapikan ya. Ini juga di justify seperti itu. Nah, ini kata dirasakan. Dirasakan ini sambung apa ini? Apa pisah? Disambung Di ya, Ustazah. sebagai di sebagai kata awalan dan di menunjukkan tempat gitu kan beda ya. Iya, Ustazah. Nah, ini sebenarnya gini, kalau untuk ini jauhkan jarak spasinya. Kamu iniin apa dirapikan ini kan dua ya semuanya ya. Ini semuanya saya sudah pernah ber, mengatakan dari ini ya. Ini kan jaraknya jauh dari sini ke sini. Ini coba dibuat spasinya ini. Ini ada ini tuh. Tuh kan sama jadinya. Dari ini ke sini kalimat satu, kalimat duanya sama jaraknya. Ya nih, kayak gini nih. Ini memang kadang lab apa komputer suka gitu. Jadi jaraknya beda. Masa rajin-rajin aja tuh, disamain tuh. Beda kan ya? Ya gitu ya, Iya, Ustazah. dirapikannya ya. Mm-mm. Iya, Ustazah. Oke, kita ke bab 3 deh. Soalnya banyak ini. Oh, belum buat navigasinya ya. Kalau buat navigasinya gampang ini. Ini apa? Ini kerangka pemikirannya. Iya, Ustazah. Oke. Numero, ya, oke. Tiga, jenis, lokasi. Oke. Ini purposive sampling bukannya buat kuantitatif ya? Nanti dilihat lagi ya. Iya, Teknik Ustazah. purposive sampling. Kayaknya buat kuantitatif deh yang setahu saya. Observasi, wawancara, wawancara semi terstruktur benar. Dokumentasi. Nah ini juga diperhatikan nih, kelihatannya jauh. Teknik analisis data. Nih, makanya jangan asal ini aja nih, Cak. Baca nih maksudnya apa. Pertama, reduksi data. Kedua, penyajian data. Ketiga, penarik kesimpulan. Ini harus dipahami. Itu, absahan data. Ini pakainya apa? Triangulasi apa? Amalia. Triangulasi yang dipakai triangulasi apa? Paham nggak? Oh, di Bekasi.
Jalan apa ini di Bekasinya? Kampung Sawah. Oke. Ini udah ada ininya nih. Apa? Buat apa? Buat codingnya nih. Jadi nanti jangan kalau wawancara jangan pakai namanya ya. OT1 ini gitu dalam kurungnya ya. Ini R1. Nah, ini kan ada ini terputus untuk tabel. Di kebawahin aja di enter gitu ya. Amalia. Amalia masih ada nggak? Iya, Ustazah. Oke, kita lihat hasil penelitiannya. Tema utama dimensi. Pertama tentang komunikasi orang tua. Nah, ini kayak gini nih. Ketiga ibu yang diwawancarai menggambarkan pendekatan komunikasi yang pada dasarnya bersifat dialogis, meskipun intensitas kebutuhan anak yang berbeda. Nah, ini jangan pakai namanya, ya. Iya, Ustazah. Narasumber ibu itu tuh apa tuh codingnya tuh narasumber satu apa berapa menjelaskan bahwa ia membaca ekspresi anak. Apa wawancaranya nih apa wawancara ininya dianya, ya. Jadi pertanyaannya disebut dulu gitu ya Ustazah, baru jawabannya. Enggak pertanyaan disebut, permasalahannya aja yang ada di pertanyaan itu. Gitu. Jadi Oh ketika iya. ibu ibu yang diwawancari menggambarkan pendekatan komunikasi pada yang pada dasarnya bersifat dialogis meskipun dengan intensitas keterbukaan anak yang berbeda-beda. Hal ini ketika oh gini, ketika peneliti menanyakan tentang apa sebelum ini. Ketika peneliti, sebelum kalimat ini nih, ketika peneliti menanyakan tentang permasalahan apa nih? Permasalahan misalnya komunikasi. Ketika peneliti menanyakan tentang perihal komunikasi, ketiga ibu eh, yang diwawancarai menggambarkan pendekatan komunikasi yang pada dasarnya bersifat dialogis meskipun dengan intensitas keterbukaan anak yang berbeda-beda. Narasumber satu mengatakan bahwa gitu. Nih gini ya. Ini. Dicatat nggak Ma, nanti barusan yang anak ngomong? Ya, anak rekam Ustazah. Oh, ya, oke. Narasumber berapa mengatakan bahwa nih tanda panah gitu. Ininya langsung di wawancaranya dijabarkan di sini gitu. Terus setelah itu eh tanda petik titik terus codingnya. Codingnya narasumber, misalnya narasumber satu, pertanyaannya nomor berapa, pertanyaannya nomor dua, misalnya gitu. Ya, Oke paham ya? Ustazah. Iya, Dan Ustazah. ini sesuai N1P2 ini sesuai dengan nanti di transkrip wawancaranya, gitu, ya.
Ya, Ustazah. Nah, udah paham ya, seperti itu ya. Itu sebagai contoh aja, Iya, nanti dilanjutkan ke bawahnya. Itu udah bagus nih, perspektif tetangga. Bagian-bagian. Jadi jangan memakai nama pribadinya ya. Jadi kan kita harus jaga. Nah ini Izam nih, Izam anak ini bicara apa ketika eh, peneliti menanyakan apa gitu ya. Ketika peneliti menanyakan kepada eh, narasumber ini mengenai gitu. Narasumber tersebut mengatakan gitu. Sudah menjadi kebiasaan setiap bangun tidur gini. Seperti itu, oke? Ya. iya, Ustazah. Hmm. Coba ada ini. Nih kamu di bagi-bagi lagi aja nih. Ini perspektif anak tentang apa tuh tadi digolong-golongkan lagi aja ya. Mana yang rumusan masalah satu, mana yang dua, mana yang tiga ya. Jadi jangan diulang-ulang gitu ya. Iya, Ustazah. Jadi ini. Nah ini ini apa pembahasan mana? Ini pembahasannya. Di bagian F, Ustazah, Belum. masih di Ini bawah. masih penelitian ya. Masya Allah ini udah banyak Iya, ini. Ya udah tinggal digolongkan aja sesuai rumusan masalah ya. Udah bagus ini. iya, Ustazah. Mm. Rekapitulasi. Berikut juga dengan hasil penelitian. Oh ini masalah. Ini bagus ini. Udah ini hasilnya kan, hasil penelitiannya ya. Apa? Di ringkas ya. Iya, betul, Semuanya. Ustazah. Oke oke oke. Di sini ditulis tabelnya apa nih? Tabel ini ya. Dibuat ini tabel berapa ini? Tentang apa? Iya, Ustazah. Ah, ah. Iya. Udah bagus ini hasilnya. Ada tabelnya, tabel hasil penelitian. Nah, pembahasannya yaitu menunjukkan bahwa oke. Mm-mm. Oke, bagus ini Insya Allah. Nah, ini nih, ini ini ya, di sumbernya ya, di Mendeley ya, teori pola asuh Baumritt ya. Ditambahkan sumbernya ini apa Iya, Ustazah. dicantumkan di footnote-nya. Bagus, oke. Udah cukup perhati apa udah tinggal Baik, ngelanjut Ustazah. aja ya, dirapikan aja ya. Oke ya. Alvan, ini Ana ada beberapa tambahan untuk Amalia juga ya. Nah, Tadi apa Iya, yang sudah Ustazah. Indri sampaikan eh, sudah bagus memang. Kualitas data lapangannya bagus juga. Tadi Ana baca eh, ada. Kemudian hanya saja ada yang mau Ana komentari di bagian ini. Di bagian batasan masalah. Ini nanti lihat skripsi nanti aja ya. Jadi Iya, di Ustazah. batasan masalah itu kalau nggak salah tadi di nomor 3 ya. Anti tulis bahwasannya penelitian yang anti lakukan itu menggunakan metode studi pustaka. Nah, kan kalau metode studi pustaka itu dia tidak melibatkan penelitian lapangan. Jadi kan sehingga dia tidak melibatkan penelitian lapangan. Sedangkan di bab 3 yang Anda cek tadi, bab 3 dan bab 4. Nah, di bab 3 ini anti tegaskan di situ penelitian anti ini berupa penelitian file research yang mana
atau penelitian lapangan. Jadi di bab 1 Anti bilang bahwasannya penelitian Anti menggunakan studi pustaka, tapi di bab 3 Anti jelaskan bahwasannya penelitian Anti itu penelitian lapangan. Nah, jadi ini eh, yang Anti harus lakukan itu Anti cari cara atau bagaimana mengubah poin pada batasan masalah di bab 1 agar sesuai dengan kenyataan bahwasannya Anti ini penelitiannya ini lapangan gitu. Paham nggak? Iya, iya paham Ustazah. Penelitiannya. Jadi itu kayak kesenjangan yang di di situ bilang studi pustaka, sedangkan kenyataannya nanti lapangan kan. Tuh, Iya. itu yang perlu diperbaiki. Eh, Kemudian tadi yang mana ya? Terus nanti juga masih banyak tipografinya, kesalahan-kesalahan penulisan. Nanti anak kirim lewat WA ya. Nanti ini, nanti WA nanti anak kirimin. Baik Ustazah. Kemudian di bagian diskrepansi data, gap ya, di gap persepsi, di bab 4, kekurangan pada analisis data itu ada nanti menemukan bahwasannya perbedaan menarik pada keluarga Ibu Via. Ada kan Ibu Via tadi kan? Iya Ustazah. Uh-uh. Keluarga Ibu Via di mana orang tua merasa anaknya tertutup. Orang tuanya merasa tertutup, sedangkan anaknya si Faiz ini merasa terbuka. Jadi tugas nanti sebagai penguji itu harusnya memperdalam analisis mengenai faktor apa sebabnya kok bisa berbeda antara ibu dan anak ini. Yang satu orang tuanya terbuka, yang satu orang tuanya tertutup, sedangkan anaknya merasa terbuka. Nah, ini nanti cari kok bisa, apa faktor penyebabnya perbedaan ini. Baik Ustazah. Dan nanti yang lainnya, yang kayak tipografinya, anak kirim lewat WA aja ya. Baik Ustazah. Alhamdulillah secara keseluruhan skripsi nanti sudah bagus insya Allah. Sudah, kelas. Baik, terima kasih Ustazah. Nah, Selanjutnya siapa itu? Oh, kemarin Lida ya? Hilda Ustazah. Hilda. Oh, Iya. aku kan bacanya Lida. Udah sampai apa? Udah dikoreksi sama Ustazah itu? Udah Ustazah, kemarin ada beberapa revisian dari Ustazah Fadilah. Oh gitu. Udah saya perbaiki, ya. Coba lihat dulu ya. Oh iya di ini ya. Yang pembimbingnya ya nggak salah ini. Bahasa Indonesianya. Judulnya apa sih tadi? Judulnya Judulnya. 8 Pembelajaran Bahasa Arab dengan penekanan maharo al-kalam ahli yang berbicara di pondok pesantren bahasa penerapan bahasa Arab pembelajaran bahasa Arab. Akan benar. Ini nggak usah nih pakai. Oh ini di bab 3 di ini. Tujuannya apa ditambahkan sini? Di bagian abstrak ya Ustazah. Iya, tujuan penelitian. Terus ini kalau bisa di apa? Diperingkas lagi ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 4 aja, jadi 4 baris.
enam. Diperkecil lagi. Abstrak itu nggak banyak-banyak. Jadi abstrak itu ada fenomena yang terjadi gitu kan. Terus langsung tujuan penelitian aja, langsung fenomena yang terjadi, terus yang diteliti ini apa, terus tujuan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus ya. Ya, terus kasus hasilnya apa? Hasilnya mana? Mendukung penelitian organisme. Jadi gini, penelitian ini menggunakan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif jenis dengan jenis menggunakan metode ini nih. Ini lupa. Jadi kamu metode kualitatif dengan jenis pendekatannya apa jenisnya? Berarti studi kasus. Oke. Terus teknik pengumpulan datanya apa gitu. Teknik pengumpulan data, terus keabsahan pada penelitian. Keabsahan pada data penelitian ini dilakukan misalnya dengan teknik triangulasi apa? Oke. Nah, baru di sini hasil penelitian. Hasil penelitian bukan apa? Terus berdasarkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan. Nah, itu ya, Enam. kali isi. Nah. Usahakan satu apa? Satu kalimat, satu halaman. Ini saya hapus nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Soalnya biar lihatnya. Mulai daftar isi, hidrologis, penelitian pembahasan, pendahuluan. Habis daftar isi ini kan ada lampiran ini apa? Daftar lampiran, daftar tabel, daftar lampiran gitu. Kurang ya nanti ya, dibuat ya. Satu lembar untuk daftar ini. Nanti saya catat di sini. Daftar eh, tabel, terus ada lagi daftar lampiran. Oke. Oh, dimasukkan juga ke dapus ya sudah. Iya di bawahnya aja. Ke daftar isi maksudnya. Iya ke daftar. Nggak usah ke daftar isi. Jadi beda halaman aja. Satu Oh, beda halaman halaman. daftar tabel di luar dari daftar isi. Kan daftar Oh, isi, iya. daftar tabel, daftar lampiran. Berarti kan beda judul. Ya. Oh, iya. Iya, Mm. sudah.
Pendahuluannya buang pada. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini kalau bahasa Arab lebih baik gini aja. Ini di rata-rata ini. Astagfirullahaladzim. Ini. Tuh, gitu aja ya. Walaupun cuma ini kan eh ini hadis apa apa? Hadis ya? Ayat Al-Quran Ayat Ustazah. Quran. Al-Quran. Oh ya, ayat Al-Quran. Ya berarti ditentukan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat gitu. Quran surat apa? Ayat berapa? Itu ya. Firman. Kebaruannya apa dari penelitian ini? Yaudah, Baru, ya Ustazah. kebaruannya apa dari penelitian ini dibandingkan penelitian yang relevan yang dahulu? Di penelitian saya ini adanya ini sudah screening test. Jadi sebelum santri itu diberikan pembelajaran bahasa Arab, jadi sebelumnya itu untuk siswa kelas 7 diadakan screening test, baru setelah itu ada pengelompokan kelas, kemudian pembelajarannya disesuaikan dengan hasil dari screening test tersebut. Gitu. Ini jadi eh, yang membedakan screening test itu. Sebetulnya di modul ini Ustazah, penggunaan modul saku, Nah, kelebihan muhadasah jadi ya. kelebihannya tuh apa gitu? Jadi gini, kelebihannya dalam penelitian ini, kelebihannya apa dibandingkan dengan penelitian yang terdahulu gitu. Nanti harus menemukan ya, Ya, kelebihannya Ustazah. apa metode ini nih gitu dibandingkan penelitian yang terdahulu. Nanti kalau ditanya sama dosen penguji gitu, nanti jelaskan ya. Ya, Ustazah. Nah, Ya. ini yang kemudian dirancang. Nah, ini nanti udah buat, berarti ini ini aja nanti dijelaskan. Jangan mengenai topik ini, langsung aja mengenai perihal apa atau materi apa, ya. Hmm. Oh, ini kan ada karena apa memakai footnote, awalan memakai footnote. Jadi walaupun di awal kalimat ada kata ini, nah kayak ini tampilkan footnote-nya ya, nggak pakai underlay ya. Iya. Tapi Tampilkan di footnote-nya ya, nah, Ustazah. kurang. Ya. Heeh.
tampilkan footnote-nya. Citasinya sumbernya itu udah ada, tapi ditampilkan. Nah ini kejauhan tuh di enter. Ini ya di delete. Jangan jauh-jauh ya jaraknya ini ya. Insya Allah kebaca kok. Delete aja nih satu langkah delete. Jadi nanti tambahkan footnote-nya. Sudah bagus ini. Dalam karyanya Principles and Practice in Second Language Acquisition. Nah ini ada nggak footnote-nya? Nggak ada nih. Ini dalam apa? Dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Principles and Practice in Second Language. Bahasa Hah? Inggris. Bahasa Inggris. Insya Allah. Iya. Di ini, oh ini ya. Acquisition and Ini kalau relevansi dengan metode ini teori ini sangat cocok dengan metode muhadasah. Ini sumbernya dari mana nih metode muhadasah? Karena muhadasah hakikatnya pada upaya, ini pasti ada sumbernya. Kita mengikuti suatu metode itu pasti ada sumbernya gitu. Bukannya kita yang menciptakan, ya enggak? Iya. Jadi tampilkan sumbernya, cari ya sumbernya ya. Ini masalahnya bukan apa sayang ini. Kalau ada sumbernya untuk menambahkan daftar pusaka, lebih banyak daftar pusakanya malah bagus. Kita asal tersusun di apa di sitasi ya, istilahnya ditampilkan juga di sininya, di footnote atau body note. Oke, gitu ya. Penelitian terdahulu menemukan bahwa problematika. Sebenarnya kalau penelitian terdahulu yang relevan ini pertama, ini judulnya apa, tujuan penelitiannya apa, terus metode yang dipakainya apa, kemudian hasilnya apa, itu aja cukup ya. Ini tujuan penelitiannya apa ini? Menemukan bahwa ini kan hasilnya nih, bahwa problematika ini nih, tujuannya apa, ditambahkan aja, sedikit aja. Iya. Mm-mm. Saya tandain aja ya. Oke, bab 3. Dengan pendekatan bukan desain. Jenis penelitian digunakan metode pendekatan. Potong studi kasus. Oke. Hmm. Ini populasi nggak perlu deh, karena bukan kuantitatif metode penelitian. Kalau di kualitatif itu, ini nih, ini dipertanyakan lagi. Kalau kualitatif nggak ada.
Kualitatif itu adanya eh, respon apa narasumber ya. Kalau purposive sampling kayaknya nggak ada deh. Coba dilihat lagi ya. Teknik pengumpulan data, wawancara mendalam, dokumentasi, sumber data. Nah, ini sumber data, ini dijabarkan sumber data primer dan sekundernya mana? Ya, ini dikasih data primer dan data sekunder. Data primernya apa? Data sekundernya apa? Observasi. Saya kalau ini sih kurang ini ya. Tapi nggak apa-apa lah, saya yang udah ditulis. Nggak perlu sebenarnya kayak gini bekerja sama ulet dan gigi. Bertanggung jawab. Prosedur, observasi, wawancara. Observasi, wawancara, dan dokumentasi ya. Dokumentasi. Iya. Mm-mm. Kurang dokumentasinya ya. Hmm. Oke, analisis data, pengembangan dasar, reduksi, penyajian. Cepat aja ya, soalnya saya mau ada acara lagi. Oh, ini ada daftar pusakanya di sini. Daftar pusaka Eh, paling bawah ya, Oh, dipindahkan. dikira saya ada dua, Ustazah, di bab 3 Oh, sama... enggak, jadi satu paling bawah nanti. Oh, Setelah selesai kesimpulan, ini aja cukup nih. Setelah oh. saran, baru daftar pusaka. Ini sama nggak sama yang ini? Sama, Ustazah. Sama. Oh, Ada penambahan sedikit sih, Ustazah, yang di bab yang di bawahnya tuh. oh gitu. Bab 4. Iya. Oh, satu aja ya, cukup ya. Daftar Hmm, pusakanya. sama. Hasil penelitian. Hasil penelitian. Visi dan misi. Struktur. Pada bagian. Oh gini, yang ini dibikin tabel aja nih. Jadi bacanya enak. Seperti yang lain-lain pada buat tabel ya. Nama, nomor satu, nama, terus jabatannya apa gitu ya. Hmm, Masya Allah ada ininya. Ini mana sih di Aceh ya? Di Sambas, di Kalimantan Barat, Ustazah. Oh, oh Isambas, Kalimantan, Masya Iya. Allah sekali. Sarana dan prasarana. Nah, sarana prasarana juga ditambahkan tabelnya ya. Ada apa aja di dalam pesantren itu? Ya, misalnya kamar ada berapa, terus kamar mandi gitu, terus ada ruang laboratorium. Ini dijabarkan aja dibuat tabel ya. Jadinya rapi Ustazah. gitu. Terus bawahnya setelah tabel bawahnya sumbernya apa gitu. Misal di tabel, terus sumber data ditulis setelah tabel.
sumber datanya dari mana? Dari misalnya dari pesantrennya itu. Oke, jadi rapi, bagus. Bisa apa gampang terbaca. Ini Masya Allah ada. Nah, ini foto-foto ini taruh di lampiran aja nanti ya. Foto-foto ini taruh di lampiran, terus yang lokasi juga taruh di lampiran ya. Ini banyak banget. Jadi bukan di bab 4 taruhnya di lampiran. Makanya kenapa saya tulis di atas ada daftar lampiran, yaitu nanti foto-foto semuanya di eh, foto di lampiran. Tampak depannya mana? Tampak depannya ada kan ya? Tampak depannya ya di foto ya, pesantrennya. Ya, ada yang ada tulisan pesantren apa tadi? Muhammad Yasini Imron. Muhammad Basi Uni. Iya, Nah itu ada nggak di depannya pesantrennya tulisannya Muhammad Basi Uni? ada sih Ustazah. Ada iya fotonya Eh, gapuranya di gapura. oh nggak ada gapuranya. Cuman kayak banner gitu Ustazah. Benar. Banner Oh iya di PSBB. papan ya, Iya, di papan ya. Ya udah iya. tampilkan aja di foto itu yang terpenting. Ini kayak gudang apa nggak perlu. Nah, yang penting ini aja kelas, lapangan olahraga. Kalau perlu dengan anak-anaknya. Misalnya anak-anak lagi berkegiatan, foto gitu. Ada kan pasti ada dari kesiswaan ada ya foto-foto kegiatan. Ada sih Ustazah. Ada ya udah itu aja. Jadi nggak perlu satu-satu begini gitu. Ini ruang kompleks sih, Masya Allah ada ruang kompleks sih. Lengkap ya. Nih seperti ini nih fotonya gitu ya. Ini Iya ruang sih. kelas nggak usah, perpustakaan boleh gitu. Pokoknya ada kegiatan aja ya. Nah ini kayak gini nih tabelnya nih. Oh perkembangannya, Masya Allah jelas banget ya. Bertambah ya. Kalau begitu, ini kan yang penelitian dilakukan sekarang tahun ini. Berarti pakainya yang ini aja, ya. Oh yang langsung dari Langsung ini nggak perlu. oh, Jadi perkembangan ini oh nggak dan perlu. Ustazah. Yang tadi aja yang saya sampaikan aja sarana dan prasarana pesantren tahun 2020 sampai 2026 misalnya, atau tahun 2026 gitu kan. Nah, sumber data hasil ada peneliti. Ini sumber datanya dari pesantrennya disebutkan, ya. Iya Oke. Ustazah. Mm. 2011. Oke, kita mulai ke hasil penelitian. Ini pengajar dan kurikulum. Pengajar dan kurikulum juga buat tabel. Oke, hasil penelitian. Oh, ini. Kalau gini di bold gitu. Hasil berikut ada rancangan. Hmm. Perencanaan modul. Nah, ini belum ada. Jangan ditampilkan dulu. Kalau hasil penelitian dengan wawancara. Wawancaranya mana ini? Di bawahnya Ustazah. Gitu. Ini hasil observasi gitu.
Ini ditulis di awal aja ya, berarti ini kan hasil observasi anti. Iya, Ustazah. Hasil hasil observasi, berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan menemukan strategi ini gitu kan. Jam 11 ya. Oke. Terus kan, nah ini ditambahkan gini ya. Jadi ini berikut ini nggak usah dibuang deh sayang. Kayak gitu. Oke. Bukan penerusan pelatihan dengan materi bukan langsung memotong macam apa. Madu botol terus gini susah ya kalau ini kebanyakan banget. Terbang. Seperti tadi saya sampaikan, digolongkan aja dulu ya di rumusan masalah, sesuai rumusan masalah, terus ditambahkan wawancaranya ya. Kalau ini terlalu panjang ininya, jadi kamu dikumpulkan dulu ya semuanya ya. Iya, di Heeh. datanya ditulis dulu. Heeh. Di ini aja ya, di apa, digolongkan aja di rumusan masalahnya. Jadinya nih kapan selesai-selesai gitu loh. Observasinya banyak banget. Nah, ini kan rumusan masalah nih. Nah, pertama judulnya ini aja, penerapan strategi muhadasa ini. Terus bawahnya baru hasil penelitian gini. Nih, di atasnya misalnya hasil penelitian. Terus kasih judulnya ini, penerapan strategi muhadasa ini. Terus berdasarkan hasil observasi yang tadi saya buat tuh. Berdasarkan hasil observasi gini. Terus langsung bawahnya itu dikasih apa, ditambahkan hasil wawancara gitu ya. Terus yang kedua judulnya ini dan kontribusi tenaga pengajar yang kompeten dalam menjadikan proses. Nah ini terus berdasarkan hasil observasi ditambahkan wawancaranya gitu ya. Paham ya? Iya, Ustazah. Oh, jadi Mm-mm. jangan dikumpulkan semuanya akhirnya nggak selesai-selesai. Jadi enak melihatnya juga yang dosen pengujinya juga enak gitu. Jadi dikumpulkan di rumusan masalah gitu ya, Ustazah. Iya, bukannya di rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya ditarik gitu loh ke ini. Jadi tadi rumusan masalah coba ntar kita model ini. Modelnya kayak gini nih. Penerapan ini aja deh judulnya. Ih, susah banget. Allah. Gini terus kali dibuatnya hasil penelitian. Nah, di hasil penelitian ini, nah ini dibuat gini di sininya judul. Trofi. Nah, bawah baru gitu. Ya, ini berarti satu.
Allah Akbar. Di bold judulnya. Hmm. Oke, gitu ya. Ini hasil Ya, Ustazah. penelitian, terus judulnya ini, terus baru ini, ya. Oh Di- iya. Digolongkan dulu yang mengenai ini nih, strategi ini. Terus dikuatkan oleh teorinya, teori wawancaranya, ya. Seperti itu ya. Jadi, Ya, Ustazah. ini kan sebenarnya ini kan harusnya bukan di tempat anti mengajar. Jadi anti sampaikan banyak sih di sini ya menelitinya di tempat bekerja padahal nggak boleh sebenarnya. Jadi ini kan kita karena kita udah tahu. Jadi buat seolah-olah anti tuh nggak tahu apa-apa gitu. Datang ke situ, observasi, terus melakukan wawancara mengenai yang anti temukan di observasi itu yang sesuai dengan apa rumusan masalah ini gitu loh. Nanti dituangkan gitu. Kalau seperti ini kan berarti ya memang anti kerja di sini kan, tahu gitu. Jadi buat kalimatnya seperti itu. Berikut rancangan gitu. Udah ini. Nah, ini kan harus dari apa wawancara nih, ada wawancaranya gitu. Ditampilkan wawancaranya ya. Ya, Ustazah. Mm-mm. Oke. Terus setelah hasil penelitian, pembahasannya juga udah ya. Hasil pembahasannya nggak ada ya. Harusnya setelah hasil penelitian ada hasil pembahasan. Yang tadi saya sampaikan hasil pembahasan itu mengenai hasil penelitian ditambah teori yang di bab 2 itu. Ya, ditambah ya hasil pembahasannya ya. Ini makanya malah jadi terlalu banyak. Hasil pembahasan. Tadi 42 berarti 4,3 ya. Hasil pembahasannya apa? Nah, hasil pembahasannya begitu juga yang di ini kalau mau lebih gampang. Mengenai ini dulu satu-satu ya. Jadinya nggak berantakan. Nah, hasil pembahasannya ini mengenai ini anti anti teliti tuh yang di atas. Terus anti buat kalimat tersendiri diperkuat oleh yang di bab 2 teorinya ya. Itu Ya, aja ya. Ustazah. Nah, kesimpulannya lah kesimpulan itu ini bukannya kan studi lapangan, bukan mengenai masalah teori Kaisen ini. Jadi salah. Kesimpulannya menjawab rumusan masalah. Telah dirancang secara berjenjang bahwa pertama telah ditemukannya gitu misalnya apa nih? Tadi iya tuh. Ada. Kesimpulannya, misalnya secara keseluruhan penerapan strategi muhadasah percakapan terstruktur harian dalam ini Sambas eh, sudah cukup baik, itu sudah cukup baik, namun diperlukan apa, gitu ya. Kesimpulannya gitu. Terus yang nomor 2, kesimpulannya apa? Peran dan kontribusi tenaga pengajar yang kompeten dalam menjadikan ini juga sudah cukup relevan gitu. Tapi ada apanya nih gitu, kurang hal ini menjadi apa gitu, menjadi aspek apa gitu. Seperti itu ya. Dijabarkan, Ya, Ustazah. dijawab.
menjawab rumusan masalah ini. Oke? Kan nanti penilaian udah paham nih ini. Tuh sampai 4. Oke? Itu aja ya dulu ya. Ya, Ustazah. Baik ya. Jangan jangan putus asa yuk. Udah bagus. Datanya udah banyak, udah Masya Allah ini. Udah sempurna. Tinggal di apa? Tinggal digolongkan aja sebenarnya. Digolongkan. Jadi yang tadi hasil pembahasan, hasil penelitiannya diubah, hasil pembahasannya terus lampiran-lampirannya di ini. Surat izin penelitian udah. Surat telah melakukan penelitian dari madrasah ya. Dari ini pesantren. Dari Ah, ya. oke oke. Oh, Masya Allah. Ya, ini bagus nih udah. Ini tinggal di coding-coding aja ya. Jadi jangan dikasih nama misalnya percakapan peneliti, wawancara peneliti dengan Ustazah Dini Anifisah bukan ya. Seperti itu yang tadi saya sampaikan di apa deskripsi sebelumnya. Oke ya, semangat ya. Udah cukup Ya, bagus ini. Ustazah. Ini tinggal digolongkan saja. Oke. Baik, berikutnya Ustazah Fadila silakan. Syukuran, Ustazah. Atas koreksinya. Maafkan. Alhamdulillah udah Kak kemarin Nana. Jadi Oh, tinggal udah. Kakak Iya, nyempurnain. enggak, yang selanjutnya siapa itu? Oh, siapa ini? Ini Oh, aja gini deh. aja ya. Ini karena saya ada janji jam 11. Kalau jam 11 lewat masih ada ini. Dilanjut sama Ustazah Fadila ya. Korina ya. Korina ada ya, Udah. Korina. Maaf, Ustazah baru datang. Oh, Korina ada. Oke. Ya, Viva Gina, bentar ya. Korina. Space. Oke. Korina itu apa judulnya? Judulnya ini tuh. Penerapan teknik space repetition. Repetition apa repetition? Repetition. Apa itu space repetition? Kayak pengulangan materi gitu. Cuman Untuk Korina, semua penulisan istilah asing itu mesti di Miringan. italik ya, cetak miring itu semua. oh, walaupun judul juga, Ustazah. Iya, bisa jadi. Diisi juga banyak itu. Repetisi atau pengulangan. Untuk meningkatkan teknik repetisi dalam bidang apa ini? Untuk meningkatkan pembelajaran agama Islam. Repetisi untuk apa? Pengulangan untuk apa? Untuk pembelajaran PAI, Ustazah. Jadi di sekolah ini pakai teknik itu yang mana kayak misal contoh pelajaran PAI bukan yang seminggu cuma sekali gitu. Jadi setiap berulang setiap hari gitu. Makanya itu pakai nyebutnya pakai teknik ini. Ini aja ya. Penerapan teknik pengulangan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam pada anak usia dini gitu aja ya. Iya, Ustazah. Eh, di Home Islamic Homeschooling Korina Surabaya. Oke, gini aja deh. Dalam pembelajaran. Ini Oke. anti mudirnya Kak. Nama Hah? homeschoolingnya juga Korina. Emang ini Nama anti Punya Korina. lembaga keluarga, Ustazah. Oh, Oh, Masya Allah. Nanti sebagai apa? Owner, Eh, komisaris, founder. belum lagi. founder. Kita CEO Kak. Oh, CEO. Iya, Oh, nama anti dijadikan. ah, iya, Apa usianya berapa, Korina?
23. Hah? 23? Iya. Ini yang punya keluarga Iya, yang orang punya tua? orang tua ya. Hah? Iya, yang punya orang tua, Ustazah. Orang Nanti tua. satu-satunya Oh, anak, Iya. oh, Masya eh, Allah. Berarti dia apa orang tua. pewaris tunggal. Ini apa sekolahnya udah berapa lama? Udah sekitar berapa tahun ya? Kayaknya sekitar 12 tahun, 13 tahun. Oh, Masya Allah. Bisa Hmm, schooling. konsisten itu, maksudnya eh, ada kenaikan kah atau bagaimana? Iya, Perkembangan. kan kalau homeschooling kan memang kita nggak ambil murid banyak sebenarnya. Eh, Iya sih, Kalau dulu masih dari murid awal 5, sekarang udah 60 kan. banyak ya. Iya. Per kelas itu ya, ada kelas atau gimana? Iya, ada kelas-kelasnya juga. Wah, ini Iya, batasin itu ini ya. waktu saya ngedit dapusnya, itunya jadi kubah semua. Hmm. Tuh, batasin. Ini ini ya. Apa diubah aja. Judul-judulnya diperhatikan ya, diubah aja. Soalnya saya pakai teori yang space repetition, makanya itu kalau Oh, beda. teori. Iya. Hmm, teori kita ganti bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia, penerapan teori berarti teori repetisi. Oke, teorinya dari mana ini? Yang Herman Ebbinghaus itu yang menemukan Hmm. apa itu ya? Forgetting curve. Nah, itu untuk menghalau supaya kurva ingatan itu biar Kayak ini dong, ya, model Kumon ya? kumon. Saya belum Belum tahu. tahu Itu kalau matematika Kumon itu pengulangan terus sampai dia hafal. Baru iya. dia penambah apa tambah-tambahan itu tekniknya itu Oh, iya. tangan sampai bisa anak itu hafal di luar kepala. Mm-mm. Ikut menginduk ke PKBM, homeschooling ya. Iya, Ini disuruh orang tua suruh meneliti ini. eh, kebetulan Peneliti. juga kan gampang mudah izin ya Ustazah. Jadi ya udah ambil deket juga. Ini nggak usah pakai nimnya. Ya kalau perempuan itu orang tua itu agak-agak sungkan jauh-jauh. Abstraknya belum ya karena belum selesai. Kata pengantar, daftar isi. Oke, kita mulai. Banyak istilah asing yang juga masih belum italik ya, ini Corina. Iya. Nah ini Tolong di, dimiringkan dia. dirapikan ya. Harusnya sejajar nih. Jadi ini judulnya apa ini? Tadi udah diperbaiki sama kakak Kak? Ini aja penerapan teori repetition dalam pembelajaran. Hmm, Jadi repetitionnya siapa sih? penerapan teknik, Enggak. penerapan teori. Teori repetitionnya siapa punya? Siapa? Yang Pembuatnya? punya Herman Ebbinghaus Ustazah. Yang psikolog dari Jerman itu tuh. Kenal nggak kakak? Enggak, enggak, makanya itu pelajar apa? Itu di buku psikologi. Sebenarnya Iya. Iya. teori repetition aja ya. Iya. Itu dimiringkan itu ya. Hmm. Penerapan teori, repetition. Ini jangan terlalu jauh nih.
Mouse-nya bermasalah. Astagfirullahaladzim kali ini. Ya. Oke, dibikin itunya jadi gampang navigasinya. Ini kan tulisan skripsi itu pakai Times New Roman Hmm, di Georgia. Semua kalau yang sejauh saya ketahui itu, kalau formalitas tulisan ilmiah itu pakai Times New Roman kecuali kalau artikel jurnal itu ya. iya Kalau sudah. artikel jurnal itu biasanya suka macem-macem. Tapi Hmm, kalau ini semuanya pakai Times New Oke. Roman ukuran 12. Oke, oke, oke. Hmm? Ruang lingkup penelitian. Cek, cek. Memang ada ruang lingkup penelitian. Ini habis manfaat penelitian kan udah nggak ada apa lagi. Habis manfaat penelitian langsung bab 2 kan? Coba lihat yang punya Olivia ya. Punya Oh iya, Olivia. Oh, penelitian. sistematika pembahasan belum? Kan ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan dan manfaat penelitian. Ini kan udah tujuan dan manfaat penelitian. Habis tujuan, manfaat, dan penelitian itu bukan ruang lingkup, tapi sistematika pembahasan. Hmm, Tadi temannya juga ada itu tuh. Sistematika pembahasan. Nah, ini apa aja nih yang bab 1 isinya apa, bab 2 isinya apa gitu ya. oh langsung gitu sudah. Iya, Saya ditanya. kira ada eh, klasifikasinya lagi. Kagak ada, cukup itu aja. Ini adanya nanti, makanya saya kaget. Lah kok ini ada lokasi penelitian di bab 3. Oh iya, oke oke. Masuk. Ya sistematika pembahasannya di bawah banget. Oh gitu, ada. Ada. Habis soalnya ada istilah-istilah asingnya tuh makanya saya buat ada gitu. Hmm. Nah ini nanti, ini jangan dibuang nih. Islamic homeschooling, ini nih di bab 2 aja ditaruh. Oh, Sayang itu. Sayang, oh ini dia. Sistematika penulisan. Nah, sistematika penulisan itu bukan bagian awal skripsi apa bab 1. Hmm, Sistematika penulisan bagian berikut. Bab 1 itu adalah apa pendahuluan yang dalam bab ini apa aja gitu. Dilihat di itu deskripsinya yang lain ya. iya betul. Mm-mm. Hmm. Yang tadi yang ini yang di atasnya ini jangan dibuang sayang itu. Oh Nanti iya, udah dibuat banyak. Itu masukin di bab 2 aja sesuai dengan sub iya. judul aja. Oke. Nah, ini ada deh. Nah, ini kalau bab 3 metode penelitian. Ini lah ini apa? Oh, ya Allah ya Rob. Ini nggak perlu. Oh Ini iya. nggak perlu bagian awas skripsi ini nggak usah langsung ini tuh. Oh iya sudah. Mama delete tuh gitu bentuknya. Bab 1 ini jangan seperti ini. Modelnya seperti ini. Ini.
Oke, oke ya. Lanjut ya. Seperti itu ya. Bab duanya, waduh, ini karena kehapus. Kajian pustaka. Lah, ini jangan langsung penelitian terdahulu. Oh Ini iya, teorinya dulu. Teori-teorinya mana? di bawahnya. Ini justru paling bawah. Oh iya, sudah. Kenapa dibalik? CEO pusing ya. Insya Allah. Oh, banyak tuh. Ya udah, ini berarti di kebawahin ya. Oh iya, siapa sudah? Kenapa dibalik? Judul penelitian hasil, ya oke. Bagus. Kita cepet aja langsung bab 3. Ini rangka berpikir konseptual. Konteru. Duh. Loh, ini kok ngomong? Oh, karena ke ini ya. Iya, Astagfirullahaladzim. Ya udah, nanti betulin ya, rapiin aja ya. iya sudah. Kisi-kisi instrumen pertanyaannya sudah belum? Sudah. Sudah Tapi kayaknya, dibuat? oh iya, belum tak masukin di bab 3. Tak langsung Di, di lampiran. di lampiran, jangan. Oh, enggak, yang di itu kisi-kisi itu di, ya sih di bab 3 sih yang itu untuknya. Kisi-kisi instrumen penelitiannya. Bukan wawancaranya ya. Oh iya, iya. Instrumen. Di bab tiganya di apa biasanya di mengumpul data. Di bab tiganya ya ditampilkan kisi-kisi instrumen penelitiannya. Fokus penelitian. Kok ini banyak banget ya? Iya. Sebab tiga itu sedikit loh. Jadi bukan menjelaskan ini semuanya. Oh, Dilihat lagi deh itunya. Insya Allah ini kamu ngetik banyak banget sayang. Kalau dihapus nih sebenarnya sayang gitu loh. Sumber data primer. Nih, sumber data primer. Nah, baru tulis iya. sumber data primer pada penelitian ini meliputi wawancara gitu ya. Terus sumber data sekunder gitu. Informasi dan narasumber. Observasi, dokumentasi. Nah, ini ditaruh di lampiran Oh iya, sudah. Oh, ya. di bab 3-nya berarti nggak perlu naruh ini ya. Oh, ini yang itu ya, yang Kayak cuma, kisi-kisi ya. ah. Oh iya, kisi-kisi. Boleh, udah deh, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini kalau tabel di kebawahin aja ya. Oh iya. Soalnya di ininya nggak ada judul itu. Di atas dikasih judul kisi-kisi instrumen penelitian gitu ya. Di atasnya ya. Iya. Duh, keisi. Ini apa ini aspek yang diamati? Observasi. Oh, udah diisi. Tangnya belum kehapus. Iya, Udah, penelitiannya sudah. sudah, iya. Ini Cuma, ditaruhnya.
di hasil penelitian di bab Iya, 4 ya. iya. Kamu tuh kumpul data. Ini kalau ada judul tersendiri, kasihan dia ketinggalan temennya. Dikebawahin aja. Oh iya. Mm-mm. Dirapikan lagi aja. Coba saya mau lihat bab 4-nya. Ini apa? Skema teknik analisis. Oh, malah ini Haberman-nya. Oke. Oh. Coba Ustazah Fadila ada pertemuan nggak? Pernah nemu cari di situ. Ini dirapikan ya rata kiri kanannya jangan terlalu jauh ya. Oh iya. Agak ke sini. Nih. Ini di ini aja. Nggak masalah. Oh, gitu. Ini dimulai ini aja. Jadi nggak terlalu semuanya terlalu ke kanan. Iya, iya betul. Oke. Bisa peserta didik. Apa ini? Oh, kelas dari Iya, yang enggak, dari itu TK sampai kelas 6. yang kelas saya neliti yang usia dini Ustazah. Jadi jenjang TK sampai kelas 1 sampai 2 yang Ini usia homeschoolingnya jenjang TK. sampai SMA sih Ustazah. Cuman saya ngambil yang yang anak usia dini yang Oh gitu. 8. Berarti tadi di bab 2-nya dikaitkan dengan anak didik usia dini ada ya? Ada, iya. Ada. Ya, soalnya saya nggak lihat lagi, saya ngejar waktu. Ini tabelnya jangan terpotong ya. Nanti Oh iya. dikebawahin. Ini sih. Ini siapa Wiwik? Ibunya. Iya, Ustazah. BSC. Iya. Hasil penelitian berdasarkan hasil observasi. Oh, ini begini juga. Ini kan ada wawancaranya ya. Iya, ada Ustazah. Kalau ada wawancaranya berarti ini yang di awalnya Kode-kode deh. berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan gitu. Terus nanti baru wawancaranya ya. Oh, iya, Ustazah. Heeh. Oke. Berdasarkan hasil observasi, misalnya peneliti menemukan bahwa di IHS Korina tidak menggunakan kurikulum Merdeka.
sebagaimana pada satuan pendidikan formal pada umumnya gitu. Lembaga ini menerapkan gini gini gini. Nah, penelitian ini apa hasil observasi ini eh, sesuai dengan wawancara peneliti dengan narasumber gitu. Yang mana peneliti menanyakan perihal tentang apa kurikulum yang dipakai pada homeschooling ini. Kemudian narasumber menjawab bahwa gitu. Seperti itu Oh, ya. udah. Mm-mm. Jadi kayak berbentuk apa buku ya. Oh iya ya, kayak novel Kayak koran-koran aja, kayak koran. terus dijawab tapi pakai ya. Gitu ya. Oke, kayak gitu aja ya. Terus yang pembahasannya. Ini udah digolong-golongkan kan ya? Hmm. Nggak bisa. Faktor pendukung dan penghambat. Oh, nggak ada wawancaranya. Jadi semuanya tambahkan wawancaranya ya. Iya, Ustaz. Transkrip Oh iya. wawancaranya, iya. Di bagian misalnya ada pendukung penghambatnya itu apa, wawancaranya gimana, terus apa jawaban dari narasumber bagaimana, begitu ya. Oh iya, siap. Heeh, heeh. Terus pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian tersebut menjelaskan. Oh, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan di hisamisolin sudah cukup apa, Corina, dalam psikologi kognitif sesuai dengan psikologi kognitif. Teori tersebut gitu. Teori Oh, tersebut diperkuat oleh gitu, perkuat yang di bab 2-nya itu. Nah, secara teoritis, temuan ini memperkuat pandangan bahwa sebenarnya bukan sekadar pengulangan biasa, melainkan strategi. Nah, hal ini tampak pada praktik guru yang ini tersebut menunjukkan. Nah, penelitian ini sesuai dengan gitu, teori apa? Penelitian yang ini nih, ya. Terus oh, temuan penelitian tentang konsep active recall. Kan nanti ini nih jabarkan kan hasil penelitian nanti kan. Nah, dijabarkan diperkuat oleh teori tentang ini, ya. oh, Penemuan penelitian ini diperkuat oleh teori ya, siapa gitu. Jabarkan ditambahkan lagi teorinya apa gitu. Teori yang di bab 2 oh, ditarik ke sini. iya, Gitu. Itu udah bagus, ya. Oke, gitu aja ya. Cukup ya. iya. Dikerjakan dulu. Terus kesimpulannya ini sesuai dengan rumusan masalah ya, 1, 2, 3. Soalnya saya nggak baca, belum baca benar. Oke. Oke, ya udah cukup. Oke deh ya, dulu itu ya. Iya, sudah. Baik. Selanjutnya, ini Afwan, siapa lagi ya? Di sama Ustazah ini ya, Ustazah Fadila minta tolong ya. Jazakillah khair, Ustazah. Eh, Oke. lewat WA aja gimana, Kak? Ana juga ini nih, ada agenda ternyata kumpulan. Ada janji pada udah ini, soalnya ada pertemuan jam 11, kiranya udah Ah, selesai. dari tadi izin ini. Hmm. Ya udah, ini siapa yang belum? Gina ya, Gina nanti saya video call ya, apa telepon ya. Iya, Ustazah. Afwan ya, nanti nanti jam berapa kira-kira bisa Gina? Antum bisanya kapan, Us? Jam 2 ya. Oh, nggih. Ya, Ah, nggak ah. apa-apa, Us. Ya Afwan ya, nanti udah siap-siap jam 2, nanti anak telepon balik nanti. Oke? Baik, Ustazah. Siapa lagi selain Gina? Ada lagi nggak? Umu Latifah yang itu ya Nasution ya.
Nasution bukan bukan. Bukan. Oh bukan. Ya udah, kalau ada pertanyaan misalnya mau eh, minta revisi atau koreksi, nggak apa-apa, Ustaz aja boleh saya telepon nggak gitu untuk revisi gitu ya. Nanti saya balik telepon. Oke ya. Mohon maaf ya, apa yang belum sampai hari ini belum ada yang bisa mengajukan sidang karena memang harus dirapikan lagi. Jadi supaya apa dosen pengujinya itu bisa membacanya jelas. Mudah-mudahan sih dari situ mereka lebih paham. Jadi ketika menanyakan kepada kalian, kalian juga bisa menjawab dengan jelas pula gitu sesuai dengan yang dicantumkan di skripsinya. Oke ya. Baik, mohon maaf sebelumnya jangan patah semangat, terus perbaiki. Kita doa apa? Baca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an Asyhadu an la la ilaha illa anta ilaha illa astaghfiruka. anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustazah. Syukron, Aslan, Ustazah. aslan.